Gak ada yang lahir secara genetis jadi pemimpin. Itu mitos. Jadi saudara jangan berpikir aku dilahirkan bukan pemimpin, jadi aku gak bakalan jadi pemimpin. Itu konsep yang salah, buang jauh-jauh. Pemimpin bukan dilahirkan secara genetik, tapi pemimpin itu dijadikan oleh Tuhan. Itu pegangan kita. Dilahirkan oleh Roh Kudus. Siapa yang sudah lahir baru di dalam Kristus, dia bisa jadi pemimpin. Ini menjadi prinsip dan konsep saudara. Kalau saudara yakin saudara sudah dilahir barukan, sudah selamat, ditebus oleh Kristus, saudara bisa jadi pemimpin. Amin. Siapa yang sudah lahir baru? Siapa yang yakin 100% besok mati masuk surga? Yang tidak yakin hari ini harus bertobat dulu, menerima Kristus. Sungguh-sungguh yakin keselamatanmu. Kalau kamu tidak yakin, kamu tidak mungkin pimpin orang untuk diselamatkan. Kalau kamu gak yakin keselamatanmu, tidak mungkin kamu bisa memimpin siapapun untuk mengenal Kristus. Nonsense. Ya, saudara harus diselamatkan dulu. Saudara harus dilahir barukan dulu oleh Kristus. Itu tanpa tawar-menawar. Mutlak harus. Ya. HARUS harus. Jadi saya harap saudara hari ini hadir di sini, saudara sudah yakin 100%. Kalau maut kamu sudah tidak takut, kamu yakin besok mati masuk surga. Saya tanya, ada apa lagi yang ditakutin di bumi ini? Tidak ada. Amin. Maka kamu bisa menjadi pemimpin yang sukses dan berhasil. Pemimpin yang sukses dan berhasil pun bukan dilahirkan. Oh, dia udah punya karunia pemimpin, dia dilahirkan jadi pemimpin, pasti sukses dong. Pemimpin yang sukses dan berhasil itu pun dijadikan oleh Tuhan. Itu pegangan kita. Jadi doa saudara setelah diselamatkan adalah, Tuhan jadikan aku pemimpin yang berhasil, pemimpin yang sukses, pemimpin yang memuliakan Tuhan, pemimpin yang berkenan kepada Tuhan, pemimpin yang menjadi berkat untuk orang lain. Itu menjadi sebuah tekad. Jadi setelah selamat perlu tekad. Ada sebuah niat dalam hati. Tuhan, aku ingin. Bilang sama Tuhan, barang siapa yang meminta dia diberi, barang siapa mengetuk pintu dibukakan, barang siapa mencari dia pasti mendapatkan. Niat hati, Tuhan, aku ingin jadi pemimpin yang berhasil. Amin. Terlepas berapa banyak pun yang kamu pimpin, guru-guru sekolah minggu bisa memimpin anak-anak di kelasnya 5 orang, 10 orang, 7 orang saja. Kalau kamu jadi ayah, kamu bisa memimpin anak-anakmu, memimpin istrimu. Kamu jadi bos di kantor, bisa memimpin pegawaimu. Kamu menjadi majelis, bisa memimpin bidang pelayananmu. Kamu menjadi pendeta gereja besar, gereja kecil, bisa memimpin domba-domba yang dititipkan oleh Tuhan, atau kambing-kambing yang masuk ke gereja. Betul nggak? Ada kambing, ada domba kan? Ya, bandel mana, kambing atau domba? Nanti diskusikan dengan kamu dapat banyak kambing atau banyak domba, ya kan? Semua bisa menjadi pemimpin. Jadi itu menjadi pegangan kita. Ya. Makalah pertama udah ada. Itu menjadi sasaran kita. Pemimpin yang sukses dan berhasil adalah pemimpin yang berpusat pada Kristus. Saya sebut kepemimpinan kristosentris. Ada begitu banyak tipe pemimpin di dunia ini. Nanti kita melihat saudara adalah pemimpin yang berpusat pada Kristus atau berpusat pada yang lain. Selama ini, nanti bisa diskusi. Selama ini kalau aku memimpin berdasar apa? Berpusat pada apa? Pada jabatan, pada uang, pada program, kata orang, mayoritas, ya kan? Tren dunia ini, arus dunia. Saya memimpin berdasar apa? Berpusat pada apa? Nah, hari ini saya ingin membawa saudara masuk di dalam model kepemimpinan kristosentris atau berpusat pada Kristus. Itu yang mau kita pelajari.
Bagi saya, menurut saya, kepemimpinan model inilah yang diperkenan oleh Tuhan. Ya, sukses di mata dunia belum tentu sukses di mata Tuhan. Betul? Suatu hari ada 3 orang di interview mau kerja, melamar jadi sekretaris Pak Menteri. 3 orang ini berteman, sama-sama lulus dari sekretaris. Lalu masuklah A, ditanya Pak Menteri, menurut kamu 2 tambah 2 berapa? Si A bilang, ya 4 Pak. Menterinya berpikir, ini orang gak bisa diajak kompromi, nanti yang menyulitkan saya. Lalu dia bilang, keluar kamu gak diterima. A sedih. Lalu masuklah B, ditanya, berapa 2 tambah 2? B tahu 4 gak diterima, dia bilang 3 Pak. Lalu menteri berpikir, ini maling, ini pencuri, aku bisa ditipu nanti sama dia. Dia bilang keluar kalau tidak diterima. Masuklah C, ditanya pertanyaan yang sama, berapa 2 tambah 2? C bilang, terserah Bapak lah, maunya Bapak apa, yang penting asal Bapak senang. Dari situ muncul ABS, asal Bapak senang. C diterima, jadi sekretaris. Pertanyaan saya, siapa yang sukses, A, B atau C? A, B atau C yang sukses? Yang bilang A, angkat tangan. Yang bilang B? Yang bilang C? Yang tidak mau tangan? Yang ngerti Indonesia, siapa bilang A? Siapa bilang B? Siapa bilang C? Siapa yang bilang nggak tahu? Ada yang nggak tahu? Bingung? Saudara harus pilih antara A, B, dan C. A, B, C. Nah, kalau saudara bingung harus ambil keputusan jadi pemimpin, bagaimana dong orang yang dipimpin? Dalam pelayanan terjadi begitu nggak? Dalam pelayanan bisa terjadi begitu nggak? Saudara terpilih jadi majelis, terpilih jadi pemimpin, berdasarkan apa? Karena jemaat memilih, karena money politik, beli suara, terpilih, karena saudara ikut arus, apa kata orang? Goal saudara apa? Menyenangkan manusia, sehingga saudara hari ini bisa jadi pemimpin. Atau saudara mengatakan, aku mau jadi pemimpin yang berpusat pada Kristus dan kebenaran. Nah, dari A, B, dan C siapa sukses? Jawaban yang benar adalah C. Sebab A dan B tidak dapat pekerjaan, tidak diterima. Yang diterima adalah C, dia dapat pekerjaan. Goalnya adalah mencari pekerjaan. Dia berhasil. A dan B sedih, lalu C bilang, gak usah sedih lah. Ayo, kita pesta-pesta dulu, celebrate sama saya. Kalian kan teman, makan-makan lah, ya. Diajak makan-makan, aku yang traktir, besok aku mulai kerja. Ya, kalian teman saya, makan-makan malam itu, ya. Makan babi panggang, makan seafood, makan apa lagi yang enak-enak, capcay puyong hai siomay, apa segala yang bir, ya, durian. Wah, pesta besar. Malam itu A, B, dan C kena serangan jantung. Tiga-tiganya COVID, mati di hadapan Tuhan. Berdiri A, B, dan C. Siapa yang berhasil? Siapa yang sukses? Yang terima Yesus. A, B, atau C? A. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah.
Yesus bilang kalau ya, kamu bilang ya. Kalau tidak, bilang tidak. Lebih dari itu datangnya dari pemimpin yang berpegang pada kebenaran. Jadi pelayanan dari seorang pemimpin itu bukan goal oriented, bukan asal mencapai tujuan. Proyeknya berhasil, tujuannya tercapai. Yang penting proyekku berhasil. Goal oriented, orientasi pada hasil. Aku mau kebaktian KKR berikut datang 1.000 orang, kan tercapai 1.000 orang. Bapak nggak usah tanya saya, majelis nggak usah pusing bagaimana saya mengelola, atau Pak Pendeta nggak usah pusing bagaimana majelis bagian KKR ini mengelola. Yang penting 1.000 orang. Jadi tujuan bisa mengabaikan cara. Berbahaya nggak? Berbahaya nggak dalam pelayanan Tuhan? Jadi goal oriented, termasuk dalam perusahaan saudara kerja, dimanapun saudara belajar, di rumah. Goal bukan membenarkan, atau tujuan bukan membenarkan cara. Itu sangat penting. Ya. Jadi dalam pelayanan, dalam gereja pun bisa tercemar praktek-praktek duniawi, sekuler, goal oriented, proyek oriented, ya kan? Money politics bisa terjadi. Sebab kita masih hidup di bawah darah dan daging. Kalau ada darah, nggak ada daging, berarti apa? Ada potensi dosa. Dosa ada berapa level? Ada berapa jenis? Ayo katekisasi ini. Dosa ada berapa jenis? 3, ya kan? Pertama dosa status. Itu yang kamu harus selesaikan di dalam Kristus. Orang yang belum lahir baru, dosa statusnya dibawa terus. Kamu jadi anak Allah, ditebus jadi anak Allah, dibeli dengan darah Kristus yang mahal, statusmu diubah. Jadi barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Apanya baru? Percaya Yesus dibaptis sama aja. Kita belum lihat baru. Apanya baru? Apanya baru? Status. Dosa status selesai. Tapi yang kedua yang di bawah daging ini, di bawah darah ini, dosa kedua ini belum beres. Kita masih di dalam darah daging. Ini disebut dosa potensial. Potensi. Ada potensi iri hati, cemburu, marah, ya, menipu, mencuri, ya. Semua potensial. Di bawah darah daging itu belum jadi potensial. Ada kemungkinan kamu bisa tergoda kalau kamu mendengar dan taat kepada cobaan godaan itu. Potensial kemudian jadi realita. Bagaimana supaya kamu menang terhadap cobaan dan godaan? Hanya kebenaran firman Tuhan yang bisa menaklukkan. Itu sebabnya Yesus mengalahkan cobaan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan berkata. Jadi lagu tadi tolong nanti minta penulisnya koreksi. Kita bukan mengejar kebenaran, kita mentaati kebenaran. Kita belajar. Kalau mengejar belum dapat tuh, ya. Aduh, gimana kamu kenapa gak lakukan kebenaran? Sorry Pak, lagi mengejar, masih jauh. Di mana ayat Alkitab bilang kita mengejar kebenaran? Gak ada. Yang ada adalah belajar setiap hari dan melakukan, bukan mendengar saja. Sangat penting. Cipta lagu itu teologinya harusnya benar, tepat. Nanti yang nyanyi semua jadi salah. Kita dipanggil bukan untuk ke rumah Tuhan. Saya lagi mikirin tadi bagaimana mereka yang lagi perang ya, tak punya gereja. Kita dipanggil untuk masuk gereja. Halo, untuk masuk ke rumah Tuhan sini? No, itu awalnya juga kurang tepat secara teologis. Sorry, saya kritik dari eklesiologi. Pemimpin harus kreatif. Secara eklesiologi, doktrin gereja itu lalu nggak tepat. Kita bukan dipanggil untuk masuk ke gereja, kita dipanggil keluar dari dunia dan untuk pergi keluar dunia.
Pergilah jadikan segala bangsa muridku. Gak ada. Yesus bilang, datanglah kumpul di gereja. Gak ada. Kan? Baru keluar, kaleo. Eklesia itu dua kata, sama kaleo. Keluar, kaleo dipanggil. Kita dipanggil keluar. Keluar dari mana? Keluar dari dunia sekuler untuk menjadi tubuh Kristus. Sekelompok orang yang ditebus Kristus, yang dipanggil untuk keluar ke dunia. Jadilah saksiku, pergilah ke seluruh dunia. Nah, itu tadi soal eklesia. Tapi dalam kepemimpinan sama. Yesus bilang apa? Mari kita baca Matius 20 ayat 25 sampai 28. Itu dasar kita dari kepemimpinan Kristus. Kita dipanggil keluar, bukan ke dalam. Matius 20 mulai 25. Tapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa, pemimpin, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Itu tipe kepemimpinan duniawi, sekuler. Keras, diktator, bosi, memerintah saja, taunya tangan besi, ya. Kalau nggak mencapai target, awas kamu, tak pecat kamu ya. Kan begitu kan, banyak orang kerja stres, kenapa? Target oriented. Takut nggak mencapai target, lalu melakukan dosa, kompromi, asal bapak senang. Duniawi. Tapi orang yang sukses di mata manusia mencapai target belum tentu berhasil di mata Tuhan. Dia boleh jadi bos atau pemimpin yang berhasil di kantor mencapai target. Bagaimana dengan keluargamu? Dikorbankan. Bagaimana dengan moralmu? Dikorbankan. Bagaimana dengan kebenaran Tuhan? Kompromi. Sebab menentukan kamu sukses bukan manusia, tapi di depan Tuhan. Seperti A, B, dan C. Ketika tiga-tiganya mati, di situ menentukan sukses yang sejati itu siapa. Yang berani bilang ya kepada ya, tidak kepada tidak, lebih daripada itu datang dari Yesus bilang kamu jangan seperti itu sekuler, itu duniawi, itu memerintah memimpin secara daging dengan potensial sin yang kemudian jadi realitas sin, dosa ketiga, dosa realitas. Itu duniawi. Kalau kamu terus merangsang dan mentaati potential sin, godaan potential sin untuk menjadi reality sin, itu tanda kamu bukan murid Kristus. Keselamatanmu diragukan, ditanda tanya. Apa salah satu bukti tanda orang yang pasti selamat? Tes. Apa tandanya? Mengalahkan godaan iblis dan dunia. Cobaan-cobaan itu. Kalau dalam hidupmu tidak pernah berkemenangan, melawan iblis, melawan cobaan dunia, itu tandanya kemungkinan sekali keselamatanmu, kelahiran baru kamu belum tentu benar. Kalau di dalammu ada Kristus, di dalammu ada Roh Kudus yang lahir barukan kamu, di dalammu ada firman kebenaran, harusnya hidup kamu berkemenangan. Sebab digaransi oleh kebangkitan Kristus, 1 Korintus 15:57. Karena Kristus sudah menang, maka kamu pun pasti diberi kemenangan.
Kalau kamu terus berulang-ulang jatuh di dosa yang sama, terus-menerus gak punya kekuatan, kamu gak bisa say no kepada dosa, itu tandanya kamu tidak punya firman dan Kristus yang bisa menakutkan. Sobat sejarah, sangat-sangat penting. Kalau kamu menamakan dirimu Kristen, tapi kamu mempraktekkan praktek-praktek sekuler duniawi di dalam kepemimpinanmu, diragukan kamu pemimpin Kristus dengan sejati. Ini Yesus yang ngomong. 25 sangat jelas. Kamu tahu itu pemerintah dunia. Kamu tahu itu dunia sekuler gimana. Kamu tahu itu. Kamu beda. 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Tidaklah demikian di antara kamu, artinya jangan mengadopsi kepemimpinan duniawi. Jangan mengadopsi kepemimpinan sekuler. Jangan, itu duniawi. Mungkin kamu sukses di mata dunia, mungkin kamu berhasil secara ukuran dunia, tapi di hadapan Bapa kamu gak berhasil. Kamu fail sebab kamu kompromi. Kamu tiada beda dengan orang dunia. Kamu belum kaleo. Kamu belum dipanggil keluar dari kumpulan dunia yang berdosa. Belum jadi eklesia, kaleo. Itu doktrin gereja. Gereja artinya kaleo, keluar dari kumpulan dunia, berbeda dengan dunia. Lalu Yesus kasih tipe kepemimpinan dia. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Kepemimpinan hamba. Ini pola kepemimpinan yang diajarkan Kristus. Hendaklah ia menjadi hambamu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kepemimpinan hamba. Dan Yesus memberikan contoh dirinya sendiri, sama seperti anak manusia, yaitu Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kristosentris di situ, ayat 28. Kepemimpinan yang berpusat pada Kristus, kepemimpinan yang orientasinya Kristus, yaitu pribadinya dan pelayanannya. Ini pegangan kita. Saudara ingin menjadi pemimpin yang berhasil, pemimpin yang sesuai dengan pribadi Kristus, karakternya, dan juga pelayanannya, karyanya semasih di bumi ini sesuai firman Tuhan. Amin. Itu fondasi dari kepemimpinan Kristosentris. Itu saya harap menjadi satu bahasa di dalam tim saudara, sekolah minggu, remaja, kepemimpinan di pemuda, tim hamba Tuhan, tim guru Injil, tim guru sekolah minggu, tim sekolah, guru sekolah. Bahasanya harus satu dulu. Kalau bahasanya sudah satu, saya yakin kapal, kalau mau sebut kapal yang dipimpin saudara, pemimpin ibarat seorang kapten yang sedang mengemudi kapal, akan berlayar dengan berhasil mencapai tujuan yang sesuai firman Tuhan. Kalau di kapal itu ada 2 kapten, 3 kapten, atau satu kapten yang lain kaptenan. Satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke barat, satu ke timur, satu ke tenggara. Jangan harap kapal itu bergerak maju. Sangat penting. Dimulai dari satu bahasa.
Tidak ada kompromi. Siapapun tim di dalam saudara yang tidak satu bahasa tidak boleh ada di dalam tim. Ini tegas, no kompromi. Jadi saudara sebagai pemimpin yang paling top harus membahasakan ini di dalam meeting pertama, sebelum bikin planning, sebelum bikin program, sebelum menuangkan visi kepada anggotamu. Harus satu bahasa ini. Nah, di sini terletak ketegasan, bukan tangan besi, tapi ketegasan firman Tuhan. Nangkap sampai sini? Kenapa pelayanan nggak maju ya? Kenapa gitu-gitu aja ya? Kenapa cuma terus bertanya, ini gereja mau dibawa kemana ya? Kita tahun depan mau bagaimana ya? Setelah 5 tahun saya pelayanan bagaimana? 3 tahun bagaimana? Kok kayaknya sama aja 5 tahun lalu, periode majelis lalu? Kok ini? Itu semua pertanyaan mulai dari mana? Di sini. Waktu awal kepemimpinan saudara, nggak ada sebuah bahasa di teamwork saudara. Bahasanya nggak sama. Sehingga akhirnya masing-masing jalan sendiri, satu sini, satu sini. Jadi kalau semua setuju Kristosentrik, ya Kristosentrik, ya. Baru waktu pemimpin menuangkan visi, kita tanya, Kristosentris nggak ini visinya? Kalau iya, semua mensupport. Gitu. Jadi nggak ada satu lihat dari program, satu lihat dari proyek, satu lihat dari uang, satu lihat dari. Akhirnya kita cuma pelayannya bicara di meja. Resiko gereja nggak bertumbuh. Bukan salah jemaat, itu cuma jenuh ya. Kok jemaat nggak support ya? Bukan. Karena cuma nggak jelas. Ini arahnya mau kemana? Nah, nanti kita waktu tanya jawab, mungkin saya bisa lebih konkret ya. Jadi saya harap ini menjadi basic. Oke, lanjut. Kepemimpinan duniawi versus atau kontra kepemimpinan Kristosentris. Nah, seorang penulis buku yang top namanya Hans Kinsel, dia pernah menulis sebuah buku 10 kesalahan pemimpin. Dia coba menganalisa praktek-praktek kepemimpinan duniawi, termasuk juga di dalamnya ada gereja, berbagai kepemimpinan. Dan dia simpulkan ada 10 kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang gagal di dalam dunia. Tujuannya menulis buku itu bukanlah untuk mengkritik dan menjatuhkan atau kita melakukan kesalahan yang sama, tapi adalah supaya tidak mengulangi kesalahan para pemimpin dalam sejarah yang sudah terjadi. Sebab pepatah berkata, barang siapa yang tidak belajar dari sejarah akan dihukum untuk mengulangi kesalahan sejarah. Jadi belajar dari masa lalu itu penting, itu maksudnya. Memang Paulus ada bilang, aku melupakan apa yang di belakangku, tapi bukan berarti saudara lupa sejarah. Sejarah sangat penting. Kesalahan atau kekurangan anak-anak muda sekarang Gen Z mungkin termasuk, belumnya Y juga, YZ apalagi nanti Alpha, tidak terlalu pusing soal sejarah. Salah satu ciri khas atau tanda, udahlah itu kan zaman dulu, nggak usah dipusingin, ya. Sejarah nggak penting, yang penting now, sekarang ini loh. Nah, ini namanya filosofi eksistensialis. Dan yang sekarang ini, eksistensialis ini, momen ini yang paling penting. Yang lalu sudah tidak penting, betul? Oh, bagi kita yang hidup dari baby boomers ke X, kita mungkin sulit menerima, apalagi yang sebelum baby boomers, ya kan? Ini sejarahnya GKK bagaimana? Berapa persen kita tahu? Bagaimana perjuangan dulu, pendahulu kita dari nol ini, 40 atau 50 tahun lalu. Beberapa gereja tradisi Tionghoa itu terjadi gap yang sangat besar
antara generasi yang sudah pensiun dan generasi muda sekarang. Gak ada komunikasi, gak ada sebuah kesinambungan. Apalagi kalau keputusan sinodenya cukup saya nggak tahu di tata gerejanya mungkin diputuskan di sidang ya. Pensiun dimulai dari 60 ya, nggak tahu sini berapa tagernya. Umur usia berapa pensiun? 60? 65 pensiun. Nanti tahun saya 65 ini, saya udah nggak. Nah itu bahkan ada gereja 55, 60. Jadi umur efektif itu, saudara jangan salah mengerti saya, nanti kita akan bicara juga di contoh. Bukan berarti nggak boleh pensiun, harus secara struktural. Tapi itu harus ada apa? Kesinambungan itu. Ya. Sehingga perjalanan sejarah, kesalahan sejarah, tinta merah, tinta biru, tinta hitam, tinta emas, itu bisa dilihat. Gak ada yang sempurna, kita akan belajar dari catatan tinta emas, dan kita akan belajar juga dari catatan tinta hitam untuk tidak mengulanginya. Itu Hans Winsor. Jangan mengulangi kesalahan sejarah. Sebab kesalahan itu bisa nggak terjadi bukan hanya di pemimpin sekuler, pemimpin duniawi, tapi juga pemimpin gereja, bisa nggak? Bisa. Dan hari ini kita akan lihat, saya coba menyadur dan mengkontraskan antara catatan dia dengan kepemimpinan Kristus. Yang pertama, sikap atasan bawahan versus gambar dan rupa. Biasanya ini kesalahan pertama yang dilakukan oleh pemimpin yang tiba-tiba menjabat atau pola kepemimpinannya adalah jabatan orientasi jabatan. Dan itu rupanya merambah ke beberapa pemimpin gereja. Ketika saya ngobrol-ngobrol dengan teman, wah gawat ini. Seolah-olah pelayanan itu adalah berfondasi, berorientasi pada jabatan. Kalau nggak ada jabatan nggak mau melayani. Kalau nggak ada jabatan nggak dianggap. Kalau nggak ada jabatan nggak berfungsi. Kalau nggak ada jabatan menjadi cuek. Jadi jabatan itu begitu penting. Bahkan terlalu penting sampai jabatan itu menciptakan sebuah sikap atasan bawahan. Dan gue sekarang di atas nih. Gue boleh putusin sesukaku. Gue bisa mengatakan, lu bawahan saya, dan macam-macam. Dulu gue tunduk sama kamu, tapi sekarang kamu tunduk sama saya. Atasan bawahan. Sekarang keputusan ada di tanganku. Menjadi ketua itu punya hak otoritas 51%. Dan untuk memveto keputusan apapun di dalam rapat majelis. Benar nggak saudara? Halo, berapa hak suara ketua majelis? 51%? Siapa setuju angkat tangan? Atau pendeta berhak 51%? Kepala sidang berapa persen saudara? Ini semua tegang nih, diajak tanya-tanya begini. Wah ini terlalu banyak nanya sih dari tadi. Tipenya sebenarnya. Ketua majelis punya hak 51%. Setuju angkat tangan? Tidak setuju. Tidak setuju angkat tangan? Sebagian besar masih nggak angkat tangan. 50%, berapa persen? Punya suara berapa dia? Kalau punya satu kepala berarti satu suara. Punya satu mulut berarti satu suara. Gak ada yang 51%. Emangnya ini perusahaan? Punya saham terbesar dia bisa memveto. Jadi semua mengejar 51%.
Sikap atasan bawahan itu melihat bawahannya seperti pion-pion yang dia pakai, yang dia atur dalam percaturan kepemimpinan. Ini banyak sekali kesalahan. Ini yang saya sebut tipe kepemimpinan paling rendah. Begitu kamu gak menjabat, kamu gak dianggap. Begitu menjabat, dipuja-puja, betul gak? Begitu turun, dilihat enggak, mungkin diludahin dan dilupakan. Lawannya apa? Gambar dan rupa Allah. Pemimpin kristosentris melihat semua orang yang dipimpinnya adalah gambar dan rupa Allah yang sama berharga di mata Tuhan. Kapanpun waktunya, bagaimanapun situasinya dan kondisi, sangat penting. Waktu kamu bisa menghargai setiap orang sesuai gambar dan rupa Allah, tingkat kepemimpinan kamu sudah naik dari yang paling rendah berdasar jabatan menjadi tangga yang kedua. Kamu akan berelasi dengan dia, kamu akan peduli dengan dia, kamu akan tanya kondisinya. Gak tiap kali ketemu tanya proyek, tapi kamu mulai mengenal pribadinya. Kamu mulai melihat dia sebagai manusia, bukan angka-angka, bukan nomor-nomor, tapi kamu melihat dia sebagai manusia ciptaan Tuhan yang sama nilainya dengan kamu, walaupun jabatan berbeda. Amin. Itu kristosentris. Siapa masih kenal Jonathan Parapak? Saya tanya anak muda sekarang atau yang hadir, siapa yang kenal? Masih tahu lah, tahu Jonathan Parapak? Siapa? Pemimpin Kristen yang sangat dihormati, direspek dan berhasil. Siapa dia? Dulu di mana Bu? Dia di Telkom ya Bu ya. Sopirnya ulang tahun, dia belikan kado. Dia tidak suruh sekretarisnya, anak buahnya serahkan kepada sopir. Kalau suruh anak buah atau sekretaris pun udah hebat, betul kan? Tapi dia menyerahkan dengan langsung, kasih kado dan mendoakan sopir. Saya mau tanya majelis dan pendeta dan hamba Tuhan pemimpin di sini, berapa orang dari kamu yang mengenal hari ulang tahun dari bawahan? Dan pada hari itu kamu teks dia, kamu WA dia, kamu telepon langsung, kamu doakan dia, sehingga dia tahu pemimpinku peduli sama aku, melihat aku sebagai manusia, bukan sebagai mesin pencetak uang atau mesin pembantu pelayanan. Jonathan Parapak kasih keteladanan seperti itu. Kedua, kertas versus manfaat. Mana lebih penting? Cari orang yang mampu melayani atau mau melayani? Kalau mau tidak mampu gimana? Kalau mampu tidak mau gimana? Mampus. Kesalahan pemimpin dunia lebih mementingkan apa? Kertas. Ada ijazahnya nggak? Lulusan mana? Direkomendasi sama siapa? Ada KTBLC nggak? Tapi kristosentris, pemimpin kristosentris bukan itu. Oh, bukan berarti ijazah nggak penting, saudaraku, jangan salah mengerti saya. Lebih bagus lagi mampu dan mau, betul nggak? Ya mau ya mampu gitu, dua-duanya. Punya gelar nggak punya isi, nggak punya gelar, bagus mana? Ya gelar dan isi.
Sebab buat saya baik 2. Tapi maksudnya jangan terlalu mementingkan yang teoritis, yang kata dunia. Ya. Tapi melihat apa? Melihat setiap orang kamu pimpin itu apa? Bermanfaat di mata Tuhan. Ini penting. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang gak ada artinya. Ini menjadi pegangan. Gak pernah Tuhan ciptakan sesuatu itu gak ada gunanya. Saya bersyukur mereka yang senior cukup banyak, 80, 85, 87, ya, 90. Di senior kita lumayan panjang umur juga. Ada beberapa yang kalau udah sakit dan gak berdaya, itu mikirnya apa? Kapan mati, ya kan gitu kan? Bosen. Pak, doain saya dong, kapan matinya? Nah kalau ketemu orang yang begitu gimana? Musuh gue ada musuh kalau ketemu orang yang tiap kali ketemu musuh, doain dong, udah pengen mati, ngapain sih hidup gue kayak begini, nyusahin anak, nyusahin cucu, aduh udah bosen juga. Kok gak mati-mati sih? Sebenarnya mati itu anugerah, betul gak? Kayaknya kalau orang gak mati-mati 90 tahun, 120 tahun udah peot, kering, kurus, kering, kerontang gitu ya. Terus gak mati-mati, susah gak? Susah mati itu anugerah, kok bisa mati? Saya coba bilang, cakel dong. Doa sih bisa, dan cepat-cepat pulang ke surga. Tapi kalau Tuhan ya kasih, belum saatnya, itu pasti ada manfaat. Kenapa Tuhan masih sisakan kamu di bumi ini? Ada gunanya. Kamu harus pikir apa gunanya. Apa definisi sampah? Apa definisi sampah? Sampah artinya sesuatu yang busuk, kotor, jorok, najis, layak dibuang gitu. Pada umumnya. Tapi sampah artinya apa? Walaupun kamu indah, gak busuk, gak kotor, gak najis, tapi gak berguna, itu sama dengan mau gitar emas kek, ya, mau talenta emas kek, mau kelihatan mewah kek, tapi kalau gak bisa digunakan, apa bedanya dengan sampah? Pemimpin Kristosentrik harus bisa melihat setiap orang yang dipimpinnya ada manfaatnya. Tuhan menciptakan dia segambar dan serupa dengan Allah, memberi dia karunia-karunia yang unik yang tidak ada pada orang lain. Sebab semua manusia berbeda di hadapan Tuhan. Jangan tuntut orang lain sama dengan kamu. Jangan menuntut diri kamu sendiri harus sama dengan si orang lain. Tak usah. Jadi dirimu sendiri sesuai manfaat yang Tuhan ciptakan. Dan pemimpin bisa melihat itu dan kemudian melayani bersama-sama. Gereja akan maju. Amin. Ketiga, materi versus kepribadian. Pemimpin dunia melihat materi sebagai ukuran keberhasilan. Tapi pemimpin Kristosentrik melihat pertumbuhan kepribadian adalah kunci keberhasilan. Itu sebabnya keberhasilan tidak tergantung jumlah dana, jumlah fasilitas. Kalau setiap kali kebaktian gak ada tempat parkir, setiap kali kebaktian tidak ada kursi, berhasil atau tidak berhasil? Hah? Kenapa? Sebab itu masalah ya, good problem. Jadi jangan panik, jangan
marah-marah. Oh, karena tempat parkir, oh penuh, oh bagus. Berarti apa? Bisa buka kebaktian kedua, buka ketiga, buka keempat, ya kan? Dibanding tempat parkir banyak, masih banyak tempat parkir. Kenapa? Kursinya juga masih banyak. Berapa banyak gereja sekarang bangunnya 2 tingkat? Coba survei khusus gereja yang punya balkon. Coba survei di Rajawali dan sekitarnya. Dalam arti lingkaran 2 kilo atau 3 kilo. Setiap hari Minggu, berapa gereja yang punya balkon? Tiap minggu penuh balkonnya. Fasilitas seringkali bisa membuat pemimpin stres, betul nggak? Tuhan kasih fasilitas bagus, tapi kita nggak bisa memakainya secara maksimal. Stres loh. Coba kamu pendetanya dan ketua majelisnya tiap minggu lihat itu balkon kosong, sedih gak sih? Pernah gak sih bikin kebaktian doain kursi yang kosong supaya minggu penuh? Kadang-kadang bikin terobosan bagus juga ya Pak. Terus tetap doa Rabu ini karena kursi gereja setiap minggu masih kosong 50 atau 100 kursi. Siapa yang mau datang khusus berlutut di kursi itu berdoa supaya minggu ini ada yang dudukin. Semua terobosan. Oke, itu soal materi dan kepribadian. Jangan memuji, memberi apresiasi soal materi, tapi memberi pujian apresiasi karena pribadi. Kebanyakan pendeta mengukur kesuksesannya, kebanyakan bukan di sini, di kakak harusnya. Apa ukuran kesuksesan pendeta? A, B, C. A itu apa? Angka kehadiran. Kalau minggu penuh, sukses. Gak penuh, kurang sukses. B apa? Bangunannya. Wih, keren loh, 4 lantai. Ya kan? Atau berapa lagi? C apa ya? S-nya kantongnya tebel. Keren, dia dari ujung rambut sampai ujung kaki 2M. Kalau dia menganggap itu sukses, kamu sekuler. Ya, kesuksesanmu diukur karena kamu bisa menghargai kepribadian setiap orang kamu pimpin. Beri apresiasi. Bidang mana yang sering kali dilupakan? Sound system. Datang sejam sebelumnya, pulang 1 jam sesudahnya. Orang makan-makan dia masih utak-utik. Ini nggak beres dia teriak. Ini kenapa kecil nih? Baterainya habis. Apa yang terjadi? Terus. Pernah nggak mereka diapresiasi? Begitu udah selesai dia utak-utik beresin, pas mau makan habis. Ya kan? Dilupakan. Konsumsi. Cuma tahu, kok kurang enak, kok asin. Tahu nggak yang masaknya tengah malam kemarin belum tidur? Dari pagi misalnya kan? Kurang enak dikit, cerewet. Penting kalau dia persembahannya juga seharga konsumsi. Persembahannya pelit udah di bawah nilai konsumsi, gak enak, rewel lagi ya kan? Kesian mereka yang masak, pernah nggak diapresiasi? Setahun sekali kayak, kalau bisa sih per 3 bulan, ya kan? Apresiasi khusus. Amerika hebat loh apresiasi itu. Ada bulan apresiasi pendeta, ada nggak di sini? So, majelis dan berbaik-baik ini ya. Mulai dari GKK tahun ini ada apresiasi pendeta kalau bisa. Pastors Appreciation Month, bulan, bukan apresiasi hari, bukan day, month, 1 bulan.
pendeta diapresiasi. Bulan Oktober, bulan reformasi. Mengajak seluruh jemaat, seluruh Amerika diajak. Mari ingat Pak Pendeta yang sering dilupakan. Jasnya 3 tahun gak ditukar, ya kan? Mobilnya butut. Apa ya, dia punya uang kasih uang, yang angpau kasih angpau, yang bisa tulis surat, yang bisa ajar makan. Tapi ingat, itu pemimpin-pemimpin yang perlu dihargai, kata Alkitab. Ingatlah pemimpin-pemimpinmu yang berjari lelah. Jangan cuma kritik doang pendeta, khotbahnya kok jelek sih, ilustrasinya kayak udah pernah denger nih, ya kayaknya kemarin dia nggak persiapan, ya kan? Pendeta sulit nggak? Jadi pendeta susah kan? Khotbah panjang dibilang, wah ini kepanjangan nih, ya kan? Ini mulut panjang nih, kependekan, ini kurang persiapan nih. Ada yang betul aja. Istrinya aktif bilang, wow ini mau mengambil alih nih. Istrinya pasif, kok pasif sih gak ikut? Kita disuruh gesing anak, cuma dia melayani, istrinya gak melayani, ya kan? Susah. Amin, susah jadi pendeta? Amin. Ayo yang gak pendeta jawab, susah gak? Pernah gak ingat kesusahan mereka? Ayo. Siapa yang pernah mengantar ayam goreng ke rumah Pak Pendeta waktu ulang tahunnya? Tes dulu ya cuma. Siapa yang ingat ulang tahun EKK berapa persen ya? Ulang tahun Pendeta Felix? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Hah? Wih. Yang bilang siapa tuh? Oke. 26 Mei. Siapa yang di ulang tahun Pak Felix pernah ngantar ayam goreng? Oke. Siapa yang tahu kesukaan Pendeta Felix? Istrinya. Ya ini contoh bagaimana kita mengapresiasi. Kita di Amerika itu ada tiap 3 bulan kita janjikan ketemu. Ya misalnya bidang musik dan ibadah, kumpul, ayo kita berdoa, kita ngopi, ngobrol, kadang-kadang lunch bareng, ya kan, saling kasih masukan, saling kasih penguatan, ya, kasih penegasan, konfirmasi. Lalu nanti bidang konsumsi, nanti bidang apa lagi ya, usher, ya kan, saling mengisi satu dengan apresiasi itu penting, ya, untuk memberi penegasan, memberi afirmasi. Ya. Orang Indonesia susah sih kalau dipuji nggak pernah terima. Bagus loh pelayananmu kemarin. Enggak lah itu juga persiapan kok. Ini bener. Enggak. Oh ini kalau kamu dipuji nolak, itu artinya kamu pengen lagi dipuji. Ini orang ulang-ulang kan? Iya bener. Rasanya enak loh. Enggak lah, itu juga buru-buru. Ini bener enak. Enggak lah, itu cuma cincai-cincai Pak. Tapi kalau kita bilang, kok masakan itu agak asin ya? Ya udah, minggu depan gak usah suruh gue lagi ya. Gue tidak pernah mau masakan itu BKK. Jadi dipuji salah, dan dipuji salah. Bingung kenapa orang Indonesia itu. Tapi orang Amerika dipuji kasih thank you. Beres, gak usah pakai ulang-ulang. Thank you. Dalam kamu ucapkan terima kasih kalau orang memuji, kasih afirmasi, kasih penguatan. Just say thank you. Terus dalam hati kamu kembalikan kemuliaan dari Tuhan. Jadi jangan bikin teori atau mitos. Jangan puji Pak, nanti kepalanya gede Pak. Karena ada orang bikin mitos begitu kan. Tetap puji kalau yang bagus, tepuk tangan. Gereja kita tidak boleh tepuk tangan kalau ada yang nyanyi. Kalau ada yang paduan suara, itu namanya memuji manusia. Siapa bilang memuji manusia salah? Yesus pernah puji manusia kan? Halo? Yesus pernah puji manusia kan? Berapa kali? Berkali-kali. Saya juga nggak hitung sih, nggak tahu berapa kali. Berkali-kali ya. Ya kan?
Tak ada ini puji oleh Yesus. Nanti itu akan ditulis buku juga, tulis pujian Yesus kepada manusia. Manusia itu ciptaan Tuhan yang perlu dipuji. Kalau soal kepalanya besar bukan urusanmu, urusan dia. Begitu dia pakai helm, tak muat aja. Kalau kepalanya besar ya kan, tapi urusanmu apresiasi kepribadian orang, apresiasi pelayanan sesama, saling menguatkan, satu tim kok. Karena satu orang yang menderita semua ikut menderita. Satu orang sukacita semuanya ikut. Satu orang dihormati semua ikut. Salah. Masa satu dihormati semua ikut dihormati. Satu orang dihormati semuanya ikut. Satu menderita semua ikut menderita, betul. Satu dihormati semuanya ikut. Hampir betul. Ayatnya 1 Korintus 12:26. Satu orang menderita semua ikut. Satu orang dihormati semua ikut. Halo. 1 Korintus 12:26 bilang apa? Satu orang menderita semua ikut menderita. Satu orang dihormati semua ikut bersukacita, bukan dihormati. Hati-hati baca ayat. Kalau satu orang dihormati semua ikut dihormati, artinya apa? Gila hormat, artinya semua gila hormat. Kalau semua sudah gila hormat, apa yang terjadi? Berantem. Jadi kalau pendetanya diapresiasi sebulan, jangan jealous, jangan iri hati. Kalau pendetanya dikirim kuitan, jangan iri hati. Ya kan? Mungkin kamu gak bisa ngiri, kemudian orang lain ngiri, lalu bikin gosip lagi. Konek lu, kayaknya dia mau kirim pisang ke rumah Pak Felix. Jangan-jangan dia mau suruh pendeta tuh, tolong promosi pisang jualannya. Bikin gosip. Jangan. Satu dihormati, semuanya ikut sukacita. Tetanggamu jual bakso, kamu jual bakso. Kamu punya gak laku, tetangga laku, apa yang terjadi? Bisa nggak bersukacita? Tuhan, aku bersukacita. Bakso tetanggaku laku, baksoku tidak laku. Bisa sukacita? Orang lain berhasil? Waktu pelayananmu gak maju, begitu ganti dia jadi maju. Ayo iri hati atau bersukacita. Tidak mudah tapi bisa. Kalau fokus kamu bukan materi, fokus kamu ke pribadi. Empat tradisi versus inovasi. Dan ini ada yang saya singgung sedikit. Memang kelihatan kita boleh ingat sejarah, tapi itu jangan jadi senjata kemudian untuk apa? Tidak mau perubahan. Pemimpin-pemimpin sekuler takut perubahan, kemudian apa? Memakai kata tradisi, istilah tradisi. Dari zaman dulu sudah begini di GKK, jangan diubah-ubah. Ini tradisi, ingat sejarah. Bagus gak? Benar atau tidak benar? Ini tradisi sejak GKK dari awal. Memang begitu. Jangan diubah-ubah. Kita ingat tradisi, karena dia anak-anak modern ini ya, nggak tahu sejarah. Ingat dong pendahulu-pendahulu kita dulu. Jadi jangan coba-coba mengubah tradisi ini. Benar nggak kalimat itu? Halo? Benar tidak benar? Angkat tangan yang benar. Yang nggak benar. Kenapa nggak benernya di mana? Benar kan tradisi dari dulu kita harus menghargai tradisi, betul nggak? Dari tradisi dari dulu udah begitu, betul nggak? Betul. Tapi menunjukkan apa? Yang terakhir itu kalimat yang nggak betul mana? Jangan berubah-ubah. Ini betul nggak? Berubah nggak sih kita dari dulu ke hari ini? Berubah nggak sih? Walaupun tradisi ada perubahan, ada inovasi. Pemimpin kristosentris
menghargai tradisi sekaligus terbuka untuk perubahan. Jangan di apa namanya, fait accompli, jangan diadu gitu. Tradisi dan inovasi harusnya tidak berkontradiksi. Jadi kita harus terima usulan anak-anak muda, usulan itu yang untuk pembaharuan, perubahan. Tapi juga jangan melupakan perjalanan tradisi. Bukan sesuatu yang bertolak belakang, tapi sesuatu yang kompatibel bersama-sama. Ya. By the way, kita berhenti jam 12 betul nggak? Ya. Hah? Jam 12 makan. Lalu 12.30 mulai lagi. Itu saya mengundang seorang pemimpin di perusahaan, juga dia di sekuler, juga di perusahaan dunia maksudnya, tapi dia orang Kristen, pemimpin Kristen awam yang juga mau belajar, dan juga pemimpin gereja. Ya. Dia lulusan saat juga, tapi gak full time, dia pelayanan part time job, dia pos. Guru Injil David Simbar Ermin. Saya akan minta dia nanti bicara, di saudara jangan telat, makanya 12.30 habis selesai kita tutup. Saya beri dia waktu setengah jam untuk bicara pengalaman, dari sudut pengalaman kepemimpinan di dunia bisnis dan juga di gereja. Dan nanti kita respon, kemudian saya akan menyoroti dari biblikal, ya, supaya ada sedikit input. Saudara jangan menjadi malu atau suka bertanya, mau tanya boleh tanya-tanya. Oke, kita cepat aja, jam 12 kita akan selesai. Kemudian setelah itu saya akan kasih tes potensi kepemimpinan kamu. Tadi di awal saya udah bilang bahwa setiap orang bisa jadi pemimpin yang sukses. Kita akan lihat, ukur potensi kamu. Tiap orang potensinya beda-beda, potensi kamu untuk bertumbuh, kekurangan kelebihannya di mana. Kemudian saya akan lebih banyak tanya jawab supaya lebih relevan daripada satu arah. Ya. Level kepemimpinan kita akan coba tes, lalu saya layani tanya jawab supaya lebih apa namanya, kontekstual. Nomor 4 mengerti. Nomor 5 keputusan diktator dan kebenaran terbuka, ini penting sekali. Saya tanya, kalau ada konflik antara siapa saja, mertua, menantu, orang tua, anak, pendeta, jemaat, majelis, jemaat, ya, pemimpin gereja dan yang dipimpin, kalau ada konflik siapa yang harus menang? Senior dan junior, siapa yang harus menang? Suami dan istri, siapa harus menang? Nah, pemimpin dunia menganggap jabatan penting, senior penting, dialah yang memberi keputusan terakhir. Tapi kepemimpinan kristosentris selalu terbuka dengan kebenaran. Yang harus menang adalah kebenaran. Ingat, ini prinsip. Ya. Bukan soal senioritas, bukan soal jabatan, bukan soal posisi, bukan soal umur, bukan soal pengalaman, tapi soal kebenaran. Nomor 6, pendelegasian yang kotor dan keadilan yang bijak. Nah, pendelegasian yang kotor terjadi di pemimpin sekuler. Ada seseorang yang lebih baik dari dia pikir mau sikut dia, mau pindah dia, gimana? Pendelegasian yang kotor. Ada money politik di situ, ada permainan di situ, digeser sana sini, ya. Itu akan mengacaukan seluruh tim. Bangunan atau bidang yang sudah berjalan dengan baik akan menjadi kacau karena pendelegasian kotor ini. Ini bisa terjadi juga di gereja, khususnya pemimpin yang tidak bisa terima junior yang lebih pintar dari dia, lebih hebat dari dia, akan digeser, didelegasi dengan cara yang tidak benar. Ini bisa terjadi di sinode, dimanapun, bisa menjadi permainan di banyak pelayanan Tuhan. Kasihan sekali, ya. Dengan kepemimpinan kristosentris yang mementingkan keadilan yang bijak, selalu melihat 3 hal. Tujuan itu harus memuliakan Bapa, motif itu harus makin mengasihi Tuhan, cara itu harus sesuai dengan prinsip kebenaran. 3 ini menjadi ukuran. Saudara disebut dengan orang yang bijak di dalam mengambil keputusan. Motivasi apa? Mengasihi Tuhan dan sesama,
tujuan memuliakan Bapa di surga, caranya adalah apa? Yang terbaik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan terbaik sesuai kamu atau sesuai A, sesuai B. Siapapun yang bilang I will do my best, this is the best, belum tentu the best. Belum tentu the bestnya Tuhan. Oke? Ukurannya bisa sangat subjektif. 7. Komunikasi tertutup dan komunikasi kreatif. Komunikasi tertutup adalah menyanyikan bahasa yang itu-itu saja. Gak punya kreativitas, ngomongnya itu-itu melulu. Ya ini sudah memang dari dulu begitu, ya. Jadi harap mereka mengerti. Ya. Oh ini memang dari dulu prakteknya begitu, tradisinya begitu. Oh tiap kali Natal memang begini. Bahasa atau lagu yang dinyanyikan itu aja. Ya. Nah ini akan menutup komunikasi dia dengan berbagai lapisan, ya. Ada senior, ada junior, ada anak, itu akan orang malas bicara, malas bicara sama dia. Pasti ngomongnya begini, dia udah bisa ditebak. Pasti jawabannya begini. Tertutup dan gak kreatif. Pemimpin kristosentris selalu menciptakan komunikasi terbuka dan kreatif, mengundang ide-ide dan input-input baru. Kenapa sulit sekali gereja-gereja Injil itu membuka ibadah Gen Z yang bisa bergairah? Ini menjadi tantangan. Sedangkan kita lihat gereja-gereja tertentu dalam aliran lain, itu yang hadir itu Gen Z semua. Walaupun waktu kita ngobrol, saya pernah ngobrol dengan beberapa anggota Gen Z dari gereja di luar sana. Katakanlah contoh JPCC, ada beberapa, salah satu saya nggak tahu JPCC alirannya apa. Dia bilang dia dari JPCC. Saya ngobrol dengan anak muda hari itu pas makan mereka. Ketahuan, kelihatan, saya mau tahu ini ukuran kerohanian mereka, spiritualitasnya mungkin masih kalah jauh dengan beberapa remaja pemuda yang saya ngomong mungkin yang dari gereja Injil. Rapuh, kelihatan rapuh. Tapi kesetiaan mereka, kecenderungan mereka, ya, untuk tetap stay di situ itu besar sekali. Nah ini menjadi sebuah nilai penasaran di otak saya. Kenapa yang bisa? Kenapa GKK yang udah lebih tua dari gereja-gereja baru ini nggak bisa? Kenapa GKI nggak bisa? Kenapa gereja-gereja baru ini dengan aliran baru ini lebih menarik generasi Gen Z ya? Kenapa? Jangan-jangan di sini komunikasi kreatif yang dilakukan tidak ada pada pemimpin-pemimpin Injil ini. Berapa kali kamu duduk dengan Gen Z ngobrol dan mulai mengenal karakteristik mereka, ciri khas mereka, pergumulan mereka, kecenderungan hati mereka. Berapa banyak pemimpin-pemimpin yang sudah seumur saya atau mungkin saya baby boomers, yang X yang Y, bisa berkomunikasi dengan Gen Z dan dia mulai belajar kita mulai belajar dia. Ini menjadi sebuah tantangan bagi pemimpin-pemimpin yang lebih senior. Jangan pernah mengatakan kamu harus belajar sejarah. Zaman saya dulu nggak seperti ini. Itu kesalahan paling besar. Jangan pernah bicara kalimat itu pada Gen Z. Mereka nggak ngerti bahasa itu. Langsung goblok. Sebagai orang tua kita nggak boleh bilang sama anak kita yang Gen Z ya, yang generasi Z gitu ya. Kita nggak boleh bilang, papa mama aja sulit tahu nggak jadi kamu. Ini sulit jadi orang tua untuk mengerti kamu. Kamu harus belajar mengerti kita dong. Ada nggak orang tua yang ngomong begitu? Ada nggak orang tua yang ngomong? Nah, belajar mengerti sedikit orang tua. Susah jadi orang tua seperti zaman kamu ini, generasi kamu itu susah jadi orang tua. Dalam hatinya lebih susah jadi anak kamu.
Karena kamu pernah jadi anak, kamu gak pernah jadi bapak. Suruh saya mengerti kamu, tidak mungkin. Kamu yang harus mengerti saya, sebab kamu pernah jadi seumur saya gak pernah seumur kamu. Kalimat yang mirip dan sama bisa terjadi di gereja. Ketika seorang pemimpin menuntut jemaatnya untuk mengerti. Kenapa kita disulit melayani generasi kalian? Itu pertanyaan salah. Gak boleh keluar dari mulut kita. Harus tanya sama Tuhan, beri saya hikmat bagaimana saya mengerti mereka dan melayani kebutuhan mereka. Gak mungkin suruh dia mengerti kita. Ini loh pendekatannya beda. Ada di mana komunikasi kreatif. Begitu saya tanya mereka pertanyaan beberapa, saya langsung nangkep. Kalau saya harus berkhotbah kepada anak-anak ini, maka topik khotbah saya, model khotbah saya, isi khotbah saya akan berbeda 180 derajat dari apa yang aku lakukan sekarang. Semua challenge bagi saya. Saya tidak akan khotbah dengan materi yang sama, cara yang sama kepada anak ini. Saya akan ciptakan model khotbah yang lain. Mungkin saya akan namakan khotbah aplikatif. Gak ada itu tekstual, topikal, ekspositori, gak laku. Kenapa? Hasil komunikasi kreatif. Mulai mengerti kebutuhan mereka dan pertumbuhan mereka. Siapa bilang jemaat sekarang Gen Z itu butuh khotbah 30 menit? Nonsense. Dalam 5 menit pertama, kalau kamu tidak bisa menyampaikan apa yang mau kamu sampaikan sesuai dengan maksud Tuhan kepada mereka, kamu fail. Ini menjadi tantangan bagi pengkhotbah, bagi hamba Tuhan. Hadir, ya. Mungkin juga saya akan kembangkan khotbah selain aplikatif, saya kembangkan berkhotbah dari hati. Speak from your heart. Daripada apa? Bahasa Yunani-nya, bahasa Ibrani-nya, menurut ini, menurut itu, forget it. Nggak laku, mereka nggak makan menu begitu, menunya nggak cocok. Apalagi dengan liturgi yang kaku. Wih, 15 menit pertama berdiri, ya kan? Terus isinya apa? Pengakuan dosa 5 menit, lalu apalagi pengakuan yang rasuli, lalu bacaan bertanggapan, nggak cocok. Dari hasil mana? Komunikasi kreatif. Tapi kan ini maunya Tuhan, ini kan dari dulu tradisi kita bilang begitu. Orientasi pun jadi berbeda dalam komunikasi. Nah, ini nanti untuk next lah ya. Mungkin kita bicara hanya pengkhotbah ya. Ini seru sebenarnya untuk mulai mengenal mereka. Tapi kuncinya di sini. Komunikasi kreatif. 8. Kepentingan diri versus kepentingan bersama. Ini penting sekali. Ketika terjadi konflik, ketika terjadi kesetujuan, pemimpin dunia akan membela kepentingan pribadi dia. Atau bukan pribadi dia, tapi kelompok dia. Ya, istilahnya sekarang partai dia lah, gitu kan. Kepentingan partai lebih penting kan, betul kan? Bisa terjadi. Hati-hati.
gereja bisa menjadi terpecah-pecah. Kalau masing-masing mulai memikirkan kepentingan pribadi dia dan kelompok dia, bisa terjadi di gereja. Kalau orientasi pelayanan dalam kamu desain, merancang pelayanan itu salah. Rancangnya adalah apa? Program oriented. Ini kelemahan dari program oriented. Sekolah minggu ada apa di tahun ini? Oh, ada retret. Berbanyak juga. Oh, kita juga mau retret. Kalau retret kemana? Oh, kita ke Malang. Oh, kalau kita ke mana itu? Bandung, ya kan? Oh, masih wanita. Oh, kita lebih jauh, kita Thailand, ya. Kalau masing-masing mulai memikirkan kepentingan kelompok, jalan pribadinya, ini gereja mau dibawa kemana? Ya, kepentingan kebersamaan satu kapal itu sangat-sangat penting. Program oriented akhirnya di sini. Adu program. Oh, lebih hebat kita dong. Bapak-bapak nggak mau kalah. Oh, kita malah Las Vegas. 9. Tanpa penerus. Sukses tanpa penerus versus permuritan berencana. Saya mengusulkan kepada setiap calon majelis baru dan juga calon pengurus baru itu dimuridkan oleh majelis sebelumnya atau pelayan sebelumnya. Dua hal. Pertama, membimbing mereka mengerti proses permuritan. Kedua, supaya tidak terjadi konflik dan apa? Gosip-gosip yang perlu. Kalau penggantimu adalah murid yang kamu didik, yang kamu bimbing setahun sebelumnya, kamu support dia, betul kan? Oh, kamu yang usulkan dia naik. Jadi bagaimanapun pelayanannya kamu dukung. Nah, tapi kalau itu adalah kompetitor kamu, begitu dia naik kamu hilang. Aku mau lihat dia kalau yang bimbing bisa lebih baik dari gua. Mulai bikin gosip, tusuk dari belakang, pakai calon, macam-macam cara merusak pelayanan. Jadi jangan diadu pakai kompetitor. Tapi permuritan itu sangat-sangat penting. Demikian juga pendeta. Sebelum pensiun, 10 tahun sebelumnya udah cari pengganti, doain, bimbing. Saya terus berdoa Tuhan berkasih dia. Dalam hal ini saya fail sih. Sampai hari ini saya belum ada pengganti. Saya perlu cari seorang murid yang bisa melayani bersama-sama saya 3 tahun minimal. Kalau Tuhan nggak kasih minimal 2 tahun, kayak dulu 5 tahun kalau bisa. Sebelum nanti saya pensiun dan jabatan diserahkan kepada dia. Itu terbaik. Pemimpin kemudian dia, setiap kali dia lihat, oh ini kayaknya calon bisa ganti gua, siko, delegasi kotor. Tapi Yesus gak pernah mengajarkan. Yesus pun ya mempersiapkan 12 murid. Dari 12 itu 3 terdekat, ya kan, untuk meneruskan pelayanan. Dia tahu dia akan kembali ke surga dan dia mempersiapkan para rasul untuk meneruskan pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini. Dan Yesus gagal berapa persen? Dari 12 gagal berapa? 1. Jadi kamu kalau memuridkan orang, ada muridmu yang kemudian menusuk kamu dari belakang, berkhianat kamu, memberi ciuman palsu, menjual kamu dengan 30 keping perak, ya kan? Kamu dijual dengan 30 M. Ya jangan sedih ya, Yesus saja pernah mengalami itu. Gak ada yang perfect. Dari 12 gagal 1. Tapi kemudian Tuhan pilih sendiri. Ya, itu syarat rasul. Rasul harus dipilih sendiri oleh Yesus. Rasul Paulus dipilih. Dia menulis kitab terbanyak. Siapapun hari ini hamba Tuhan, pendeta yang minder jadi pendeta kemudian mengangkat diri jadi rasul, itu palsu. Sebab Yesus gak pilih lagi rasul. Siapapun nabi yang tiba-tiba jadi nabi, gak dipilih langsung oleh Tuhan, itu palsu. Harus tegas bilang dia palsu, tetap palsu. Bahkan sekarang ada yang nama, waduh, pendeta siapa di bawahnya? Nabi dan Rasul. Wih, hebat sekali. Itu panggilan bukan pendeta, tapi bisul. Nabi dan Rasul. Bisul itu
adalah pemimpin-pemimpin yang selain tidak tahu diri juga minder, tidak mengenal status dia di hadapan Tuhan. Jangan jadi yang begitu. 10. Reaktif versus proaktif. Pemimpin yang gagal adalah yang reaktif. Sudah ada ajaran sesat, baru bingung bagaimana menghadapinya. Sudah ada persoalan berat, baru bingung bagaimana menghadapinya. Penyakit sudah datang, baru mulai cari obat. Terlambat. Kristosentris itu proaktif, mempersiapkan masa depan, membaca masa depan, bikin planning 3 tahun, 55 tahun, apa yang akan dihadapi, tantangannya apa, kesulitannya apa, lalu mulai planning bagaimana menghadapi masa depan dan menghadapinya secara proaktif, tidak menunggu pasif. Ada 10 menit tanya jawab. Pertanyaan silakan. Kasih mic-nya. Kalau ada yang bertanya. Selesai nanti baru foto bersama. Saya ada bawa buku saya. Tiap orang akan dapat 1. Saya harap cukup, kalau nggak cukup suami istri 1. Ada pertanyaan? Ya silakan. Silakan. Iya Pak, saya nggak tahu yang Ustaz. Itu yang pertama nih, ini memang sebenarnya dari remaja saya udah tahu ini ada di dalam katakanlah muncul di dalam pelayanan istilah atas bawahan itu gimana ya? Memang sih di dalam konteks ini ya nggak ada, tapi ada gitu. Saya merasa memang ada ini seperti itu. Nah ini masalahnya apakah memang sistemnya yang membuat atasan bawahan atau orang-orang yang menciptakan atasan bawahan, atau kita yang salah mengerti sistemnya. Nah, itu mohon dijelaskan Ustaz. Jadi Contoh. ada orang yang mungkin mengatakan ya hamba Tuhan itu seperti pegawai. Nah ini kan udah terjadi sistem antara atasan bawahan, dikasih gaji, dikasih salary tiap bulan oleh majelis setempat. Nah ini dari remaja saya udah dengar akan hal ini. Apakah ya sekali lagi ini salahnya di mana sih kalau seandainya memang ada istilah atasan bawahan? Tentu ini salah, saya juga yakin ini salah. Gereja nggak boleh seperti itu. Cuman masalahnya kenapa rasa-rasanya kok ada itu loh ya? Kita mau menutup mata misalnya seperti itu. Nah itu aja. Apa salahnya kalau pendeta penginjil yang bekerja full time di gereja disebut pegawai? Apa salahnya? Pegawai negatif. Seolah-olah jadi kayak disuruh gitu loh misalnya. Belum tentu. Kan sikap atasan bawahan itu yang salah. Istilahnya nggak salah. Apa negatif pegawai? Apa negatif kalau pendeta disebut pengerja gereja? Negatif nggak? Enggak sih. Cuman memang seolah-olah jadi Seolah-olah belum tentu benar. iya. Jadi memang tadi kemarin lagi saya tanya gitu. Ini sistemnya yang salah atau memang diciptakan seperti itu? Kan ada yang salah. Salah mengerti sistem. Gak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Gak ada yang salah. Waktu oknum itu, pribadi itu memiliki sikap atasan bawahan, itu salah. Sistem nggak salah. Memang mereka pekerja full time kok. Memang terima gaji kok. Harus bayar pajak. Jadilah pengerja gereja yang profesional. Kalau ini pendeta full time, jadilah pendeta full time profesional, bukan komersil. Nah beda. Kadang orang kalau dibilang profesional dikaitkan dengan komersil. Bukan. Kita tetap harus komersil, profesional tapi jangan komersil, gitu. Ngerti nggak? Tetap ada jabatan atas bawah, tetap ada jabatannya ataupun sistemnya. Tapi sikap merasa aku bos. Nah itu dia.
Iya. Aku atasan, kamu bawahan, jangan macam-macam. Nah itu dia. Lu cuma salah satu pegawai atau angka di sini. Nah Itu dia. salah sikapnya. Jadi Sikap. oknumnya. Oknum. Nah, nggak ada masalah dengan situ. Ya, jadi masalahnya di oknum kalau Iya. tidak Musa. Oke, terima kasih Musa. Ya. Ada lagi? Ya. Oke. Silakan. Nah, sebutkan nama lainnya di mana. Bidang apa? Gitu. Ini tahu saya. Oke, Musredi, saya Jennifer, melayani di bidang worship KU2 di atas, tapi di luar kemajelisan. Jadi support majelis tim ibadah untuk handle dan arrange jadwal pelayanan di KU2 khususnya. Nah, aku mau nanya terkait soal pemuritan berencana. Kayak sebenarnya bagaimana sih best practice untuk melakukan pemuritan berencana gitu? Kalau dulu kebetulan aku juga pelayanan di youth. Kalau di youth itu pengurusnya setiap segmen, kayak ibadah, pemerhati itu bisa ada 2 orang atau 3 orang gitu. Nah 2 atau 3 orang ini satunya adalah pengurus yang pernah menjabat sebelumnya. Jadi kira-kira dia tahu flow-nya bagaimana, apa yang harus dipersiapkan. Nah harapannya pengurus yang lama ini akan mengajar orang baru yang baru join menjadi pengurus itu. Dan harapannya lagi cycle-nya begitu. Jadi orang yang baru itu juga akan jadi pengurus yang senior dan mengajar yang baru jadi pengurus kayak gitu. Itu cycle-nya. Jadi kalau di youth lebih ketebak pengurus tuh setengahnya adalah orang yang sudah tahu caranya melayani atau udah tahu what to do lah untuk handle ibadah dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau di KU yang aku rasakan nanti boleh di-clarify juga sama para majelis yang lain, itu kayak the whole different group of people gitu. Yang mungkin mereka juga gak tahu what to do gitu. Nah, sebetulnya best practice untuk melakukan pemuritan berencana tuh kayak gimana? Ya, ya, thank you, pertanyaan bagus. Pertama, kita tidak memberi janji bahwa kalau kamu itu jadi muridku, saya bimbing pelayanan, nanti bakal naik jadi majelis atau naik jadi pengurus. Gak boleh janji seperti itu. Ya. Jadi nanti dia mau dimuridkan, mau belajar dengan sebuah motif, dia pasti akan mengganti kamu di jabatan. Padahal belum tentu, bisa aja nggak kepilih kan. Jadi tetap harus mengikuti prosedur pemilihan dan sistem di gereja itu. Gereja yang beda-beda tentunya ada sistem. Ya itu pertama dulu, jadi mengerti. Kedua adalah pakai mata. Bagaimana cari? Bagaimana prosesnya? Ya pakai mata dong. Lihat si A, si B, si C, ya kan? Yang mau belajar siapa, yang punya hati seorang murid yang mau belajar. Karena namanya permuritan gereja harus punya hati seorang murid. Yang rendah hati yang mau belajar, yang mau diajar. Stop mata, pendekatan, ya kan stopnya biasa aja. Tanya, mau ikut pelayanan nggak? Oh belum punya pelayanan, boleh ngobrol, ya kan? Makan bersama. Jadi sebenarnya nggak ada metode khusus. Metodenya begitu natural, ya. Kuncinya relationship. Habis ada relationship, kemudian ada apa? Transfer pribadi. Nah, permuritan di gereja kita Amerika 3 level. Level pertama adalah melalui PA dan pembinaan hari Jumat. Itu semua orang boleh ikut tanpa ikatan, nggak ada bayar. Ya, dapat makan setiap Jumat datang, habis makan kemudian ada doa, ya pengenalan pribadi, kemudian ada PA. Kita coba usahakan mix menunya macam-macam, tapi lebih kepada horizontal bukan vertikal. Itu yang hari Jumat. Level kedua adalah sekolah Alkitab malam. Kita sebutnya SPIKA, Sekolah Pembinaan Iman Kaum Awam. Itu ambil hari biasa, Selasa, Kamis atau apa, pulang kerja langsung ke gereja, ada pembinaan, ada makan malam dulu, kemudian masuk kelas. 8 kali pertemuan dia dapat 1 subjek macam-macam. Doktrin gereja, doktrin akhir zaman, tren teologi masa kini, macam-macam subjeknya. Ya, nah ini dibuat mirip kayak sekolah. 2 jam belajar, kemudian ada PR, 8 kali dapat sertifikat. Ya, bisa etika. Nah, level ketiga ini namanya perkulitan pribadi, one to one. Jadi saya siapkan waktu 1-2 jam setiap minggu. Siapa yang mau dimuridkan di bawah saya? Gitu. Kita ketemu macam-macam di McDonald, di Starbucks. Gitu.
ngopi, kita ngobrol. Itu sebabnya kenapa harus one-to-one. One-to-one itu supaya kita bisa melihat setiap pribadi unik di hadapan Tuhan dan pertumbuhan proses pergulitannya berbeda. Pergulitan bukan hanya di knowledge, tapi pergulitan mencakup semua aspek manusia. Ya, saya mulai melihat orang ini butuh pertumbuhan di mana. Oh, dia lemahnya di finansial. Oh, dia lemahnya di godaan seksual. Oh, ini orang lemahnya di dalam knowledge terhadap Kristus. Oh, ini lemahnya di spiritual. Oh, ini setiap orang beda. Oh, ini lemahnya di relasi. Oh, ini di komunikasi. Jadi grafik pertumbuhan hidup dia itu dilihat dengan berbagai sudut. Ini kita akan bahas nanti sesi ketiga. Level leadershipnya ada di mana, kekurangan. Dari situ kita mulai memuridkan seseorang one-to-one. Nah, kalau di sini ada 5 hamba Tuhan, maka bisa setiap minggu ada 5 sampai 10 yang dilayani. Kalau satu hari kamu spend 8 jam atau full time 8 jam ketemu 4 orang, berarti tiap minggu kamu bisa memuridkan 8 orang one-to-one. Kali 5 hamba Tuhan, 8 kali 5 40 orang. Maka dalam 2 tahun sampai 3 tahun hamba Tuhan di sini sudah mulai mengenal setiap pribadi itu unik dan berbeda. Jangan dipukul rata. Kalau masuk kelas pukul rata kognitifnya, hanya knowledge. Tapi kalau mulai one-to-one, kita mulai mengenal pribadi itu unik dan mereka bertumbuhnya unik. Dan mereka akan setia menjadi yang jemaat di sini sebab mereka bilang, aku bertumbuh secara pribadi di hadapan Tuhan dan menemukan diriku di hadapan Tuhan karena saya beribadah dan dimuridkan di kitab. Ya, nangkep gak? Nah, kamu bisa memulihkannya seperti itu. Target mulai 2 orang. Doa Tuhan, aku butuh 2 orang menemani saya dalam pelayanan ini. Gak ada single fighter, lone wolf sudah gak ada. Ya, main bowling sendiri gak enak. Main bowling harus rame-rame. Ya. Jadi kamu cari 2-3 orang untuk ketemu seminggu sekali, 2 minggu sekali, ya. Dan terjadi di situ interaksi, relasi, kemudian pengenalan pribadi. Itu step. Oke? Baik, terakhir satu sebelum kita doa makan. Silakan. Saya ingin mau nanya mengenai tradisi versus inovasi tadi atau modernisasi. Di situ kan nanti akan terjadi ruang kompromi. Karena tadi nggak boleh kaku, lalu kita juga menerima inovasi. Tadi dijelaskan Musa. Pertanyaan saya, ini kan terbuka ruang kompromi untuk kita coba untuk menstrategikan, untuk menerima masukan. Misalnya anak muda mengerti Gen Z, bagaimana akhirnya misalnya setup seperti apa, misalnya ibadah atau bagaimana cara memuridkan mereka, seperti itu misalnya. Tadi misalnya singgung GBCC, kenapa dia bisa loyal misalnya untuk datang, padahal sebenarnya secara spiritual merasa ada kerapuhan misalnya seperti itu dibanding yang injili misalnya. Nah ini kan ada ruang kompromi. Sejauh mana akhirnya gereja bisa menjembatani itu secara praktisnya? Thank you. Beri saya definisi kompromi. Akhirnya akan menyesuaikan, misalnya gereja udah menyesuaikan dengan tanda petik misalnya. Anak zaman sekarang butuhnya apa sih? Oh, musik yang seperti ini misalnya. Itu kan secara praktis begitu. Definisi kompromi adalah saudara tidak mengenal mana yang benar, mana yang salah. Kemudian bisa asal ikut. Itu kompromi. Kompromi adalah orang yang tidak bisa membedakan mana benar, mana salah, kemudian ikut arus atau ikut tren. Saya tidak suka dengan istilah kompromi karena kompromi itu negatif. Saya suka dengan istilah toleransi. Seorang pemimpin kristosentris bisa bergaul dan bisa menyatu dengan berbagai macam perbedaan tanpa mengkompromikan firman Tuhan. Nah itu yang kamu skillnya di situ, kreatif kamu di situ. Bagaimana saya bisa merangkul semua orang, semua level, semua tradisi dan semua background tanpa mengkompromi kebenaran firman Tuhan. Nah ini butuh hikmat. Sehingga kita bisa bertoleransi, hidup bersama, bahkan menjadi efektif di tengah-tengah perbedaan. Dan
Nanti lain kali kita belajar penginjilan Kristosentris, berpusat pada Kristus itu. Itu ayat kuncinya di mana? Roma 11:36. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Seluruh sistem alam semesta ini itu berpusat pada siapa? Kristus. Sebab pada mulanya adalah, ayo video dulu apa audio? Pada mulanya adalah, pada mulanya adalah yang benar firman. Pada mulanya adalah firman. Dan oleh firman itu segala sesuatu jadi. Dan firman itu kemudian jadi apa? Kristus. Jadi segala sesuatu kembali kepada. Gak ada sebuah sistem di galaksi ini yang gak bisa dimurnikan bagi Kristus. Itu sanctification. Itu ayat pengudusan. Sehingga saya melihat dalam penginjilan, semua agama di dunia itu termasuk penyembahan. Kalau di hutan-hutan itu animis dan lain sebagainya, semua itu adalah sebuah pintu menuju Kristus. Kalau kamu punya pandangan seperti itu, maka kamu bisa toleransi hidup dengan siapapun di dunia ini, dalam level apapun, dengan satu tujuan, membawa dia kembali kepada kebenaran, yaitu Kristus. Jadi gak ada kompromi. Tetap kompromi itu salah. Yang benar itu toleransi. Jadi tingkat toleransinya dibikin, bergaul dengan siapapun, berkomunikasi dengan siapapun, berinteraksi dengan siapapun, dan supaya dengan satu tujuan, membawa dia kembali kepada Kristus. Makanya Paulus bilang, aku bisa bergaul dengan mereka yang tidak punya hukum Taurat, yang punya hukum Taurat, yang tanpa hukum, dengan satu tujuan, membawa mereka kembali kepada Kristus. Itu firman. Amin. Saya itu menjawab. Oke, kita doakan. Ya. Mari usul.